Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala yawmal jum'ah ala sayyidil ayyamil usbu'a wa ikhtasahu bi sa'ati du'a fiha mujabul masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tabtaghi 'alaihi al-usul wal furu'. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام الأعلى والذكر المرفوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الزهد والخشوع. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون المحترمون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. فاعلموا أن الله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Al-ayat. Sadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin, hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan semua di siang hari ini selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, sukses dalam meraih rezeki, dan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita gunakan kembali peluang baik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan takwa itu akan mendatangkan keberkahan. Berkah pengertiannya adalah ziyadatul khair, nilai tambahan. Seperti kita ambil gelas, lantas gelas itu dikasih batu es, dari dalam ada air, di luar pun akan ada air. Itulah yang disebut dengan berkah. Ilmu sedikit banyak diamalkan, maka inilah banyak manfaatnya. Ketimbang orang berilmu banyak tapi nggak pernah disampaikan, nah itu namanya tidak berkah. Hadirin jamaah, makanan pun demikian. Dilihat dari fungsi makanan itu sendiri. Banyak makanan yang serba lezat tapi tidak sehat. Banyak orang yang memiliki rezeki banyak namun hati tidak tenang, berarti tidak menunjukkan keberkahan. Berkah bisa hadir ke dalam kehidupan kita manakala ada tempat. Nah, tempat itu adalah bisa daerah, bisa kampung, bisa negara. Hadirin jamaah, ketika sudah ada tempat seperti kampung, daerah, negara, maka di sana ada norma sosial, ada nilai sosial. Di situ pula nanti akan ditemukan deviasi sosialnya, penyakit sosial. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai dalam satu penduduk atau negara aman wa taqaw, penduduknya itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim, sungguh kami akan bukakan, kami turunkan kepada mereka barakatin minas samai wal ardh, keberkahan baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi ironisnya, sayangnya mereka itu melakukan pendustaan terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, sebab itulah kami turunkan azab yang sangat pedih disebabkan mereka telah melakukan kedustaan itu. Diteliti kembali ayat ini, ada kata ahlul qura. Yang dimaksud adalah struktur dari masyarakat. Yang dimaksud adalah anggota masyarakat.
yang memiliki nilai norma. Nah, hadirin, terus aman wa taqwa ini persyaratan mutlak bagi suatu negara akan berkah apabila penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Pengertian takwa itu adalah imtisalul awamir wastinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apabila persyaratan ini telah dipenuhi oleh setiap penduduk, setiap personal dalam penduduk itu, maka dijelaskan di sini la fatahna alaihim barakatim minas samai wal, sungguh akan diturunkan keberkahan. Kata barakat ini jama daripada barakatun. Kalau di kamus Ibnu Manzur, berkah itu dari kata birkah, sedangkan birkah itu adalah kolam. Nah, kalau kolam berarti isinya air. Nah, air itu adalah lambang simbol daripada keberkahan. Hadirin jamaah, di mana kebenaran ini tentu tergantung daripada norma-norma sosial maupun nilai-nilai sosial yang dilakukan oleh satu penduduk. Misalkan penduduknya itu bertakwa dan beriman, maka ini adalah persyaratan mutlak. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka itu dusta terhadap ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami turunkan, kata Allah Ta'ala, musibah bencana malapetaka karena mereka melakukan kedustaan. Hadirin jamaah, lawannya negeri berkah adalah negeri yang kena musibah. Lawannya berkah adalah negara yang sering kena terus malapetaka. Nah, sebenarnya bisa malapetaka musibah itu ditolak kalau kita memperbaiki diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam perspektif Abdullah Al-Haddad, sahib ratib yang mengarang kitab Ad-Da'wah Utama, penduduk itu bisa memiliki seperti ini apa yang diungkapkan beliau, Rijadul Alam Arba'ah. Penduduk satu desa atau negara sebenarnya menurut personilnya itu ada 4. Yang pertama, menurut beliau adalah abidun mustaqim, seorang hamba, seorang yang ahli ibadah tapi ibadahnya ini benar, zu ma'rifah, memiliki kekuatan ma'rifah kepada Allah, memiliki akhlak yang baik. Manakala kita ini ada di antara orang yang ahli ibadah, sudah akan memasuki keberkahan sosial itu. Yang kedua, menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu, di samping abid dan mustaqim adalah alim bisyara. Pengertian alim bisyara adalah orang yang memiliki ilmu namun dia menyampaikan ilmunya itu kepada umat. Ilmunya betul-betul disampaikan dengan penuh ikhlas, tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Kemudian ada lagi di selain dari alim bisyara, dia mengatakan sultanun adil, pemimpin yang adil. Nah, kalau sudah masuk kriteria yang adil, maka akan muncul keberkahan. Yang terakhir adalah ghaniyun salih. Ghaniyun salih adalah orang kaya tapi soleh. Nah, selanjutnya keberkahan itu akan jauh, justru yang ada dalam musibah. Manakala seorang ahli ibadahnya itu dikerjakan karena dunia, namanya mukhallid al-mutalabbis, yaitu orang yang ahli ibadah di otak pikirannya itu adalah harta, benda dan kedudukan atau jabatan. Ini merusak ibadahnya, maka yang ada adalah bukan keberkahan, tapi sebaliknya, yaitu musibah. Lantas alim bisyara yang harusnya alim bisyara, lantas ada alimun fajir, maksudnya ulama yang memiliki ilmu tapi ilmunya itu tidak disampaikan oleh umat. Nah, ilmunya ini untuk kepentingan dirinya
atau dia mengeluarkan fatwa, tapi fatwanya itu untuk membela kelompok tertentu yang menguntungkan ke dirinya. Nah, ini adalah termasuk ulama su'. Al-Haddad mengatakan di dalam kitab Ad-Da'wah Utama, ulama su' ini diibaratkan seperti penampungan kotoran manusia alias piteng. Piteng itu bisa ada dibangun dengan bangunan yang bagus, tapi di dalamnya tetap bau busuk. Nah, kemudian ulama su' juga digambarkan oleh Al-Haddad itu ya, seperti rumah yang di luarnya pakai lampu terang, tetapi di dalamnya gelap. Begitu juga katanya ulama su' digambarkan seperti kuburan. Kuburan di luarnya ditanam rumput-rumput dengan batu nisan yang begitu bagus, tapi tetapnya dalamnya itu adalah bangkai atau tulang belulang. Jangan seperti ulama seperti itu menurut Al-Haddad. Ya, kemudian sultan adil. Ya, ini ada persyaratan kalau negara atau satu daerah ini mau berkah. Ini ada pemimpin yang betul-betul integritas di dalam menjalankan pemerintahannya. Hadir jamaah, Al-Haddad menggambarkan sosok pemimpin ini adalah amrun khatir. Amrun khatir itu adalah posisi yang bergengsi dan dihormati, tapi sangat membahayakan. Kenapa demikian dikatakan posisi yang bergengsi dan dihormati? Kalau dia integritas dalam menjalankan kepemimpinannya, jujur, adil, arif, bijaksana, maka itulah yang disebut dengan posisi yang terhormat. Namun dia bisa bahaya kalau dia melakukan kezaliman, kalau dia bisa mensengsarakan rakyat. Hadirin jamaah, oleh karena saya ingat dengan Ki Hajar Dewantara bahwa sosok pemimpin itu adalah bila di depan menjadi suri tauladan, di tengah dia memberikan semangat, di belakang dia memberikan pengaruh. Nah, kalau punya pemimpin seperti ini sama apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahidratul itu dalam kitab Dakwah Utama mengatakan amrun khatir, perkara atau kedudukan yang bergengsi, terhormat, tapi cukup membahayakan. Sebagai tamsil begini, kalau misalkan struktur masyarakat itu, terutama yang berperan penting adalah ulama dan umat, dalam hadis Rasulullah dikatakan sinfani minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umar. Dua golongan, apabila dua golongan ini benar, memiliki akhlak yang baik, maka akan baiklah rakyat atau masyarakatnya. Tapi kalau dua golongan ini memiliki budi pekerti yang rusak, maka akan rusak kelas tatanan kehidupan masyarakatnya. Hadirin jamaah, ya, walaupun beda perang, Al-Haddad menyarankan harusnya saling mendukung, saling memberikan nasihat. Seperti Raja Yahya bin Yuhman, seorang raja Maroko, ketika dia bertemu dengan Abdullah At-Tunisi, ya Syekh, saya berpakaian kerajaan seperti ini, kira-kira menurut Anda sah nggak saya sholat? Maka Abdullah At-Tunisi mengatakan, Anda ini bertanya ya seperti layaknya anjing yang sedang makan bangkai, darahnya itu berceceran di mulutnya, kemudian dia kencing, nah kencingnya itu diangkat sebelah kakinya, seperti itu. Artinya dia mau sholat bersih, tapi di dirinya masih ada najis. Saat dinasihatkan seperti ini umarahnya menerima, ya, pemimpinnya menerima. Dicopotlah baju kerajaan itu. Akhirnya Yahya bin Yuhman ikut ke pesantrennya, ya, Abdullah At-Tunisi, belajar selama 3 bulan. Bayangkan setelah 3 bulan dia ikut beribadah bersama Abdullah At-Tunisi, memperbaiki akhlaknya,
Maka Abdullah At-Tunisi mengatakan, ya Yahya, kamu balik ke rumah, ini bawa tali. Ya Syekh, untuk apa tali ini? Kamu cari kayu bakar di hutan, kamu ikat dengan tali ini, kamu jual di pasar. Jadi saya nyari nafkah dengan menjual kayu bakar. Iya, itu yang terbaik untuk diri kamu. Subhanallah. Nah, kebiasaan jamaah datang ke Abdullah At-Tunisi minta doa-doa. Maka pada saat Abdullah At-Tunisi mengatakan, sekarang ada orang yang doanya mustajabah. Jangan lagi sama saya. Sekarang sama siapa saya minta doa? Sama Yahya bin U'man. Yahya bin U'man itu adalah seorang raja. Sekarang dia menjadi waliullah, menjadi seorang ulama yang memiliki akhlak yang baik. Maka mintalah doa sama dia. Hadirin, ini adalah bentuk personal dalam satu struktur negara yang memiliki peran, yaitu ulama dan umara. Apabila bekerja sama dan saling menasihati, insya Allah perannya akan bagus sehingga memunculkan keberkahan sosial. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalikum was-sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wa dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul jalal wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Wardallahu 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqi sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jamal walatul muslimin wansur Islam wal muslimin wa ahliki kafaratal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumid. Allahumma ansur ala ummati sayyidina Muhammad fi biladina Indonesia. Allahumma sallim ala ummati sayyidina Muhammad fi biladina Indonesia. Allahumma arham ala ummati sayyidina Muhammad fi biladina Indonesia. Allahumma barik ala ummati sayyidina Muhammad fi biladina Indonesia. Ya qawi ya matin ikfi syarral zalimin ya qawi ya matin ikfi syarral zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tattaqun wa la dzikrullahi akbar.